Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Denny Nakdalung tentunya. Oke, sudah tiba saatnya untuk membongkar dan review secara detail untuk reel Ryobi Turbo 20.000. Oke, jadi sebelumnya reel ini sempat saya unboxing di video sebelumnya. Dan kali ini spesial untuk umat Muslim yang sedang memulai ibadah puasa pada hari ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga yang Anda kerjakan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk besok umat Hindu juga merayakan Hari Raya Galungan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi umat Hindu yang merayakannya. Baik, Ryobi Turbo jika digenggam, dipegang, ini luar biasa beratnya. Oke, kalau tidak percaya, ini akan saya timbangkan. 955 gram. Ini hampir 1 kilo, kurang lagi 45 gram saja sudah 1 kilo beratnya. Oke, kalau Anda mau jigging pakai Ryobi Turbo ini tidak masalah, silakan dicoba saja ya. Mungkin sekedar membesarkan otot bicep dan otot tricep Anda. Oke, jigging seharian pakai berat reel 1 kilo. Baik, penampilan Ryobi Turbo ini ya sangat terkesan mendominasi sekali. Jadi ini ibarat tukang pukul yang kekar sekali. Oke, seperti ini. Handle, baik saya mulai dari handle dulu. Ini disambung seperti ini, jadi sambung polosan saja, dimasukkan, kebalik, dimasukkan, kemudian ada dratnya, jadi seperti ini saja. Kemudian ini reel Ryobi Turbo ini 2 speed ya, jadi ada 2 pilihan kecepatan. Oke, ini speed yang PG, jadi sangat kecil sekali, yaitu 2,9 banding 1. Jadi ini sangat ringan sekali, lebih ringan daripada Ossia Jigger saya yang rasionya itu masih 4 ya, sedangkan ini 2,9. Oke, kemudian jika kita tekan, maka dia akan berubah menjadi rasio HG, dia menjadi 5,2 banding 1. Oke, jadi bisa ditekan dan bisa dilepaskan seperti ini. Jadi ini konsepnya sama seperti reel dual speed punya overhead seperti Talika, kemudian Jigger LD, kemudian ada juga Okuma, yang Okuma Andros, Okuma Metalloid, itu ada yang dual speed. Jadi konsepnya mirip-mirip di tombol-tombol seperti ini. Lalu apakah mesinnya sama dengan overhead apabila sebuah spinning reel menggunakan 2 kecepatan ataupun 2 speed putaran? Oke, nanti kita akan cek. Sekarang saya mulai dari handle. Handlenya begini saja, dan ini sepertinya sudah diganti pakai Gomexus. Oke, ada bearing di dalamnya. Saya rasa sudah tidak perlu saya bongkar detail lagi, karena kalau sudah diganti biasanya memang sudah dimodif dia. Baik, kita ke spool dulu. Oke, spoolnya besar seperti ini. Jadi di sini ada rubber sealnya, dan coba saya akan cek drag washernya. Oke, saya akan alasi saja pakai tisu. Oke, jadi saya akan alasi saja
supaya tidak kotor. Dan di sini menggunakan Carbontech drag washer, jadi ada 2 bearing support juga. Ini jika saya lihat dia sama seperti konsepnya Ryobi Carnelian punya, dan ini untuk Ryobi Turbo di sini menerapkan DFD atau dual force drag. Jadi ada di bagian depan dan di bagian belakang. Saya rasa untuk spool sudah tidak masalah. Selanjutnya kita ke bagian rotor. Baik, untuk line roller, saya rasa ini sama seperti Ryobi lainnya. Jadi kalau Anda bongkar AP Power, kemudian Safari, Carnelian, jadi mirip-mirip seperti ini. Kemudian saya akan coba cek komponen bail spring guide dan lever tripnya. Oke, seperti ini dia. Jadi ini sama seperti Ryobi AP Power ataupun Carnelian. Dan di sini ada sealnya sehingga akan melindungi apabila terciprat air laut. Jadi minimal dia ada perlindungan di sini. Oke, langsung saja saya akan kembalikan. Untuk rotor di sini tentu saja metal bahannya. Jadi untuk konstruksi rotor, maksud saya rasa sudah tidak ada masalah lagi dengan bail assembly-nya yang besar. Oke, langsung saya kembalikan line rollernya juga, karena ini reel baru, jadi tidak perlu di cleaning atau dibersihkan. Baik, sekarang kita menuju bagian mesin. Baik sobat mania, jadi seperti ini bagian dalamnya. Ketika saya buka side plate, justru di sini ini ada anti reverse-nya, ada one way-nya. Jadi dia terhubung langsung dengan as, bisa dibilang ini as handle. Oke, jadi ada one way-nya di sini. Tapi meskipun ada one way-nya, kalau setahu saya reel dual speed dia pasti akan ada space-nya seperti ini. Karena untuk dual speed memang di mana-mana tidak bisa benar-benar presisi seperti reel yang single speed. Oke. Jadi ada banyak gear di dalamnya. Oke, coba ini saya keluarkan dulu. Main shaftnya besar seperti ini, jadi sangat kuat tentunya. Kemudian ini bisa ditarik seperti ini. Untuk gear di sini saya lihat bahannya zinc dia, jadi sama seperti Carnelian, AP Power dan Ryobi lainnya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan Ryobi yang misalnya menggunakan bahan brass ataupun bahan aluminium alloy, bahkan bahan stainless. Jadi rata-rata memang seperti ini semua bahannya. Kalau mengenai grade ataupun kualitas, tentu saja biasanya yang mahal, saya rasa kualitas gearnya lebih bagus daripada yang harga murah ataupun yang standar. Oke, saya akan coba lepas bagian gear yang dual speed ini. Ini sepertinya bisa dilepas ini.
Baik sobat mancing mania, dan seperti dugaan saya, seperti ini dia kelihatan ya. Jadi reel dengan model dual speed dia biasanya memang selalu ada dua gear yang menumpuk. Jadi ini konsepnya sama seperti overhead dengan dual speed. Hanya saja ini diterapkan pada reel spinning. Jadi untuk dual speed ini tidak ubahnya seperti mekanisme gear pada pedal sepeda. Oke, jadi bisa ditukar-tukar posisinya ke posisi yang gear kecil, maka dia putarannya lebih banyak tapi ringan, atau ditukar ke gear yang besar, putarannya sedikit tapi dia kayuhannya menjadi lebih berat ya. Jadi konsepnya menukar-nukar ke PG dan ke HG. Oke. Dan oscillating gearnya juga ada dua seperti ini. Jadi selain oscillating gear yang berfungsi memaju mundurkan main shaft melalui slider. Tahu saya cari slidernya mana? Oh, ini dia slidernya masih nempel. Oke. Melalui slider terdapat juga oscillating gear yang berfungsi untuk menukar-nukar posisi gear sehingga kecepatannya menjadi berubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi secara keseluruhan konsepnya ini sama seperti overhead dual speed yang dulu pernah saya bongkar, Talika ataupun Jigger LD, tapi ini diterapkan di reel spinning. Jadi sebuah inovasi juga. Jadi satu reel bisa dua rasio, kita bisa pilih-pilih. Kemudian kalau dari konstruksi, jadi ada framenya seperti ini, dan ini besi dia metal maksud saya. Jadi metal gelondongan seperti ini. Jadi apabila ini saya ibaratkan ya, ini sama seperti reel yang kemarin saya bongkar seperti Makaira contohnya. Meskipun ini masih di bawah Aqua Makaira, tapi konstruksinya benar-benar metal yang kokoh sekali. Saya kurang tahu kalau model seperti ini apakah kekuatannya lebih berkurang daripada yang langsung jadi satu, tapi saya rasa iya, karena ini frame dia. Jadi kalau terbentur atau jatuh, kemungkinan saja ini bisa lepas ataupun patah saya rasa. Oke, jadi seperti ini. Di sini saja sudah terlihat ya, ada semacam pecah kalau tidak salah, apa sambungan ini. Oke, kelihatan ya di sini ya. Oke, ada retak seperti itu, karena kalau reel dengan model frame seperti ini biasanya memang saya rasa lebih rawan lah. Tapi untuk membuktikannya tentu saja harus dipakai dulu. Kalau kita belum pakai, biasanya hanya sebatas asumsi saja seperti yang saya lakukan sekarang ini. Oke, di one way-nya coba saya bongkar. Apakah ini dia dua one way seperti Carnelian punya? Coba saya buka dulu. Baik, ini bagian one way-nya. Saya rasa tidak beda dengan Carnelian. Dan cuman hanya single one way saja ataupun satu one way. Kalau Carnelian ditumpuk dua. Oke, kalau dari segi harga, Ryobi Turbo ini di kisaran harga 5 sampai 6 jutaan. Jadi bisa dibilang Ryobi Turbo ini adalah high end-nya reel Ryobi. Tapi kalau Anda belum bisa mencapai turbo, mungkin Carnelian saja saya rasa sudah cukup, ataupun Ryobi Safari. Kalau yang Safari saya ingat saya itu sudah merek lama sekali, jadi saya rasa sudah discontinue. Jadi keuntungan ataupun benefit yang bisa Anda dapatkan jika membeli reel Ryobi Turbo ini adalah dual speednya. Oke, meskipun
Yang menjadi garis bawah ataupun istilahnya hal yang perlu dipertimbangkan adalah beratnya. Oke, meskipun berat itu relatif, mungkin kalau orang-orang yang lengannya besar seperti lengan saya ini, saya rasa cocok pakai reel yang berat-berat seperti ini. Tapi saya juga akan berpikir dua kali kalau mau beli reel seberat ini. Kalau mungkin untuk rock fishing ataupun ngoncer, jadi kita nggak megang, nggak ngocok reelnya, jadi saya rasa tidak masalah. Tapi kalau dipakai jigging, saya rasa saya tidak akan membelinya. Untuk rock fishing ataupun ngoncer, jadi reelnya dipatok, ditaruh di boot ataupun di jukung, saya rasa tidak masalah. Jadi Ryobi Turbo ini sudah powerful sekali menurut saya. Jadi ini tanknya dari Ryobi. Oke, penggemar Ryobi wajiblah punya ini. Mungkin sekedar ingin merasakan ataupun mengoleksi salah satu yang terbaik dari Ryobi selain Safari dan Carnelian tentunya. Baik, kita kembalikan lagi ke posisi semula dan akan saya tambah grease sedikit saja ataupun secukupnya. Baik, saya stop dulu. Ternyata di sini saya merasakan ada spasi, jadi dengan as stainless di sini justru terlihat ada spasi dia. Kelihatan ya? Oke, jadi seolah-olah sambungan antara as stainless dengan zincnya ini dia tidak kuat. Oke, jadi sudah unggat-unggit seperti ini, sudah goyang dia. Oke, jadi ini mungkin perlu diperhatikan dari Ryobi. Baik Sobat Mancing Mania, jadi demikian saja review dari saya untuk Ryobi Turbo ini. Oke, secara konstruksi dan bodi kokoh sekali. Yang saya garis bawahi adalah bobotnya yang sangat berat. Dan tadi saya kaget juga, ternyata sambungan antara gear dan as gearnya yang berbahan stainless steel itu dia tidak kuat. Justru semacam ada spasi seperti itu. Jadi itu sangat berisiko besar sekali, terutama sebuah reel dengan dual speed. Jadi kadang-kadang kita akan lupa, jadi kita main gulung saja karena ini ringan sekali. Justru resikonya biasanya ada pada bagian gear. Oke, jadi logikanya ketika putaran ringan ya udah kita santai saja. Terkadang kita tanpa perlu mengayun joran, langsung kita gulung seperti ini, tidak ubahnya seperti overhead, dan itu akan berisiko sekali pada bagian gear karena reel spinning itu beda konsep dengan overhead ya. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa ataupun dihajar saja main gulung. Saya pastikan mau Stella Saltiga sekalipun gearnya akan kalah dia kalau menggunakan cara seperti itu. Oke,
video saya ini disupport oleh Pak Hamwianto. Jadi terima kasih sudah mengirimkan Ryobi turbonya sebagai bahan informasi dalam review saya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya. Sekian dan terima kasih, 2 jempol untuk Anda semua.